proses pembelajaran, siswa banyak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Tentunya, perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Menurut Mage and Brooks, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Untuk itulah, maka pembelajaran berdiferensiasi memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa nyaman untuk belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Terdapat 5 ciri-ciri pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, pembelajaran berfokus pada tahap konsep dan prinsip pokok yang berkaitan dengan kompetensi dasar atau KD. Terus yang kedua, pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan pada kebutuhan peserta didik, termasuk dalam penyusunan strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, bisa mandiri atau berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, modalitas belajar, dan lain-lain. Lalu ciri yang keempat yaitu peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Dan ciri yang kelima yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Perbedaan peserta didik yang ada di kelas. Beberapa siswa pasti memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik tentang suatu topik belajar tertentu. Sedangkan siswa yang lain tidak, karena siswa tersebut memiliki pengetahuan yang sama sekali baru dengan topik tersebut. Selain itu, beberapa orang siswa juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan lebih cepat jika ia mendengarkan penjelasan gurunya secara langsung atau melalui audio. Sedangkan beberapa orang siswa lagi dapat belajar secara efektif apabila ia berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan beberapa orang siswa lainnya harus menghabiskan waktunya untuk membaca sendiri guna mendapatkan pengetahuan secara utuh dan lebih lengkap. Selain itu, kita juga mungkin memiliki anak-anak yang senang belajar dan berkolaborasi dalam sebuah kelompok kecil, sementara beberapa anak lainnya lebih suka belajar secara mandiri. Berbagai perbedaan inilah yang mesti diperhatikan guru sebelum melakukan pembelajaran, sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan proporsi peserta didik. Teori pendukung. 1. Teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosio-kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. 2. Multiple intelligence. Teori tentang multiple intelligence atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan itu memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. 3.
Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. 4. Learning modalities. Learning modalities adalah modalitas dalam belajar atau tipe pembelajaran tertentu. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik.